Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Siva dari kelas 11 TKJ 1. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai menghubungkan antar VLAN. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja kita akan belajar apa itu interval routing. Jadi, interval routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa saling berkomunikasi. Sebelumnya kita sudah belajar ya, namun untuk antar VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini belum bisa untuk saling berkomunikasi karena berbeda networknya ya teman-teman. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut kita membutuhkan router. Jadi, langsung saja di sini kita akan masukkan router. Lalu kita akan menghubungkannya ke switch ya. Oke, sebelumnya kita akan jabarkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita konfigurasi kali ini. Kita akan mengonfigurasi IP address-nya pada router ya, teman-teman. Jadi pada pertama ini di sini VLAN 1. IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Kemudian VLAN 10 192.168.10.0/24. Lalu VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24 ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk IP yang akan kita konfigurasi. Langsung saja kita akan masuk pada routernya. Oke, teman-teman, di sini kita akan langsung konfigurasi ya ke routernya. Kita masuk pada tab CLI. Kemudian di sini ada yes or no. Kita pilih no ya teman-teman. Terus kita akan masuk ke mode privilege dan juga global configuration. Lalu setelah itu kita masuk pada interface FA00 ya teman-teman, yang terhubung ke switch. Oke, setelah itu kita nyalakan. Karena di sini masih merah, kita nyalakan dulu yaitu no shutdown ya teman-teman. Oke, di sini sudah hijau ya teman-teman, artinya sudah menyala. Selanjutnya kita akan langsung saja untuk mengkonfigurasi IP address-nya. Yang pertama, kita ke VLAN 1 terlebih dahulu, yaitu IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita cek dulu yaitu do show interface brief ya teman-teman. Maaf teman-teman, di sini do show IP interface brief ya. Lalu nah di sini bisa dilihat bahwa VLAN 1 atau FA00 ini IP-nya 192.168.1.1 dan statusnya sudah up ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada VLAN 10.
Ini karena tidak ada interface yang terhubung, jadi kita harus membuat subnet interface untuk VLAN 10 ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan masuk ke interface FA00.10. Nah, titik 10 ini artinya kita akan membuat sub interface pada FA00 ini ya teman-teman. Oke, terus selanjutnya encapsulation.1q untuk komen ini. Artinya interface FA00.10 itu akan dimasukkan ke VLAN 10. Terus kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan bikin juga pada VLAN 20 yaitu interface FA00.20. Oke, teman-teman, kemudian encapsulation.1q 20. Kemudian IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu sama ya, itu 255.0. Oke, selesai. Sekarang kita akan cek yaitu do show IP interface brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP-IP-nya dan statusnya juga sudah up semuanya. Oke, selesai untuk konfigurasi pada router. Sekarang kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Di PC ini kita akan mengizinkan untuk gateway-nya saja. Yang pertama di VLAN 10 di PC 1, gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kita konfigurasinya juga di PC 2-nya, gateway-nya ya teman-teman. Karena ini di VLAN 10. Oke, selesai untuk VLAN 10-nya. Sekarang kita akan konfigurasi juga di VLAN 20 ya teman-teman, yaitu di sini PC 3 dan juga 4. Untuk gateway-nya adalah 192.168.20.1. Di sini kita kopikan aja ya, lalu kita tempel. Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya untuk konfigurasi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi terang pada FA09 yang terhubung ke router. Jadi langsung saja kita akan masuk ke switch. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita masuk ke mode configuration, terus kita masuk ke interface-nya yaitu interface FA09 ya teman-teman.
terus switch port mode terang. Oke, selesai ya. Sekarang kita akan coba pengujiannya. Maaf teman-teman, untuk IP yang di PC1 ini tidak boleh sama dengan IP gateway-nya ya. Jadi di sini kita ganti menjadi 50 misalkan. Terus yang PC4 juga kita ganti menjadi 50. Oke, sekarang kita akan bisa tes pengujiannya. Misalkan kita akan kirim paket dari PC1 ke PC4. Nah, di sini awal-awal valid ya. Terus kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita coba ke PC2 dan ke-5. Sama awal-awal akan valid. Kita coba lagi. Ini sudah successful ya, teman-teman. Oke, begitu untuk penjelasan interplan routing atau menghubungkan antar network yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini kita akan masih menggunakan IP statik ya, karena sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi dengan menggunakan DHCP server. Jadi pada DHCP server nanti kita tidak usah untuk mengetikkan IP-nya satu persatu, karena untuk DHCP server nanti akan langsung dapat IP-nya. Nah, jadi langsung saja kita akan masuk ke router, terus kita masuk ke mode privilege dan global configuration, kemudian kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Artinya IP dan DHCP server ini akan dipakai oleh VLAN 10 ya, teman-teman. Terus kita akan masukkan networknya juga, yaitu 192.168.10.0, kemudian juga subnet masknya yaitu 255.0 ya. Lalu di sini kita juga butuh gateway ya, teman-teman. Lalu kita akan ketikkan default route-nya yaitu 192.168.10.1. Lanjut, yang terakhir juga kita butuh DNS, yaitu DNS server 8.8.8.8 ya, teman-teman. Setelah selesai, kita akan konfigurasi DHCP server yang di VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 20 ya, teman-teman. Langsung saja kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian networknya 192.168.20.0, kemudian subnet masknya 255.0, dan untuk gateway-nya sendiri yaitu 192.168.20.1, DNS-nya sama ya, 8.8.8. Nah, untuk VLAN 20 ini selesai ya, teman-teman. Setelah VLAN 20 selesai, kita akan masukkan VLAN satunya. Sama ya untuk konfigurasinya, IP DHCP VLAN pool VLAN 1, lalu networknya 192.168.1.0, dan subnet masknya sama 255.0. Untuk networknya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya sama 8888. Oke, teman-teman, sudah semua ya. Untuk membuktikannya kita coba bisa buktikan di PC-PC-nya. Kita coba dulu di PC1 ini ya, teman-teman. Oke, di PC1 ini kita akan menghapusnya. Kemudian kita pilih DHCP.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, ada keterangan DHCP request successful, artinya berhasil. Untuk konfigurasi DHCP di sini, PC1 mendapatkan IP 192.168.10.10. Lalu kita juga coba di setelah itu kita akan coba juga, misalkan di VLAN 20 itu kita akan mencobanya di PC4. Di sini kita coba DHCP kan ya teman-teman. Mohon maaf, di sini masih pilot. Nah, di sini sudah successful. Nah, di sini kita mendapatkan IP 20.10 ya teman-teman, yang artinya berhasil. Untuk konfigurasi DHCP servernya kita coba untuk ke semua PC yang di ruang 1. Kita akan coba DHCP kan semuanya ya. Oke, terakhir ya teman-teman, di sini kita ke PC 6. DHCP kan juga. Nah, di sini berhasil teman-teman untuk konfigurasi DHCP servernya. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan juga switch layer 3. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat bahwa di ruangan 3 ini itu adalah switch layer 2. Dan yang di sini itu switch layer 3, dan untuk switch layer 2 yang di ruangan 3 ini tipenya adalah 2960, dan yang di sini tipenya 3560. Bisa dilihat ya di ruang 3 ini untuk angka pertamanya itu 2, artinya adalah layer 2, dan yang di sini angka pertamanya itu layer 3, jadi artinya layer 3 atau bisa disebut multi layer switch. Nah, perbedaannya antara dua switch ini adalah untuk yang switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network. Jadi seperti topologi ini, yang sebelah kiri ini networknya 10.0, itu bisa saling berkomunikasi. Namun untuk berkomunikasi antar network 10.0 dengan 20.0 itu belum bisa untuk saling berkomunikasi. Jadi untuk switch layer 2 itu untuk menghubungkan antar networknya membutuhkan router. Sedangkan di switch layer 3 atau multi layer switch ini bisa menghubungkan antar network dan tidak membutuhkan router ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk perbedaan antara switch layer 2 dan juga switch layer 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch virtual interface. Nah, tadi pada router itu kita untuk konfigurasinya itu kita bikin sub interface ya teman-teman. Kali ini kita tidak akan membuat sub interface karena di sini kita akan menggunakan switch. Oke, langsung saja kita tambahkan PC terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan. Lalu setelah itu kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk PC yang sebelah kiri ini kita masukkan IP-nya 192.168.10.50. Kemudian subnet masknya sama ya, 255.0. Lalu selanjutnya yang sebelahnya kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.5.
20.50 ya teman-teman. Kemudian kita akan mengkonfigurasi VLAN di sini, yaitu PC sebelah kiri dan juga kanan, atau PC 24 dan juga PC 25. Jadi yang sebelah kiri itu PC 24, yang sebelah kanan PC 25 ya. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke switch-nya. Masuk pada mode privilege, terus global configuration. Kita bikin dulu VLAN-nya, yaitu VLAN 10 dengan nama programming. VLAN 20 dengan nama marketing. Kemudian langsung saja kita akan masukkan untuk interface-nya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke interface FA02. Kemudian switchboard atau mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 10. Oke, ini untuk VLAN 10. Kita masuk juga untuk yang VLAN 20, yaitu kita masuk ke interface FA03. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Oke ya, selesai teman-teman. Sekarang kita akan coba cek do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini VLAN 10 yaitu FA02 dan VLAN 20 itu FA03. Oke, selesai untuk konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface VLAN 10. Tadi untuk konfigurasi VLAN-nya, sekarang kita akan konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini untuk di router itu menggunakan interface FA00.10. Nah, pada switch ini kita bisa langsung saja interface VLAN 10. Kemudian kita enter, masukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Lalu exit. Lalu interface VLAN 20. Sama, kita masukkan IP address dan juga subnet mask-nya. Setelah selesai, kita akan coba cek do show IP interface brief. Oke teman-teman, di sini kita bisa klik spasi. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada ya untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kemudian di sini bisa dilihat untuk VLAN 1 itu ada keterangan administratif down, artinya tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya itu kita masuk ke interface-nya, yaitu interface VLAN 1. Lalu no shutdown. Oke, sekarang kita akan coba cek lagi. Oke, di sini statusnya sudah up ya teman-teman, artinya sudah menyala. Jadi seperti ini untuk konfigurasi switch virtual interface ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi IP di PC-nya. Sekarang kita konfigurasi di PC-nya. Sebenarnya kita belum memasukkan gateway-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan gateway-nya, yaitu 20.1 pada PC 24. Kemudian mohon maaf PC 25. Nah, pada PC 24 ini 10.1 ya.
Oke, sudah. Di ruang 3 kita hanya mengisikan yang PC 13 dan juga PC 16 saja. Lalu misalkan di sini kita akan mengirimkan paket juga ya teman-teman. Sebelumnya kita isikan juga dulu di PC 16 dan juga PC 13. Oke, kita akan coba mengirimkan paket dari PC 24 ke PC 25. Oke teman-teman, biasa awal-awal valid, kita akan coba lagi. Nah, di sini masih valid juga ya. Mungkin switchnya ini masih mendetek layer 2. Jadi untuk cara mengetahuinya kita akan coba buka switchnya. Kita masuk ke mode privilege, kemudian kita ketikkan show IP route. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada keterangan ICMP direct, artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayer tersebut kita masuk dulu ke mode configuration. Terus kita ketikkan command IP routing. Kemudian kita cek lagi do show IP route. Nah, di sini sudah seperti ini ya teman-teman untuk IP route-nya. Jadi switch ini sudah mengaktifkan layer 3-nya. Jadi di sini kita sudah bisa untuk komunikasi antar networknya. Kita akan coba ping dari PC 16 ke PC 24. Oke, awal-awal masih valid ya. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, di sini kan kita coba juga dari 25 ke PC 13. Sama awal-awal valid, kita coba lagi dari PC 13 ke PC 25. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Jadi begitulah untuk konfigurasi IP address pada multi-layer switch. Oke, tadi itu adalah konfigurasi IP address statik ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi dengan DHCP server langsung. Oke, kita masuk ke switchnya. Caranya masih sama kayak yang pakai router. Langsung saja kita konfigurasi DHCP servernya teman-teman. IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.10.0. Lalu untuk subnet masknya 255.0 ya, sama. Terus kita juga masukkan default rootnya 192.168.10.1. Masukkan juga DNS servernya 8888. Oke teman-teman, di sini untuk VLAN 10 selesai. Selanjutnya kita bikin juga pada VLAN 20. Lalu masukkan juga networknya 25.0, untuk subnet masknya 255.0. Kemudian untuk gateway-nya atau default route-nya 20.1. Untuk DNS servernya sama 888. Oke, terakhir kita bikin juga pada VLAN 1 ya teman-teman, untuk DHCP servernya. Langsung saja ya, untuk VLAN satunya kita masukkan network yaitu 192.168.1.0. kemudian subnet masknya 255.0.
Mohon maaf teman-teman, itu salah ya, saya typo. Nanti teman-teman bisa diperbaiki sendiri. Di sini kita masukkan default rootnya 192.168.1, terus DNS servernya sama ya, 888. Nah, untuk konfigurasi DHCP servernya sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita akan coba untuk aktifkan DHCP-nya. Kita masuk ke PC-nya, terus kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Request successful dan mendapatkan IP 10.2. Kita coba juga di PC 25. Nah, di sini juga berhasil. Lalu kita akan coba juga di PC 13 dan juga PC 16. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi ini semuanya sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita akan mencoba membuat soal. Di sini kita akan membuat topologi. Oke, setelah DHCP server selesai, kita akan mencoba membuat soal ya teman-teman. Di sini kita buat dulu topologinya. Kita masukkan switch di sini. Kita bikin 3 switch. Terus masukkan juga router dan juga kita masukkan PC-PC ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu kita bikin segmen. Misalkan di sini itu nanti adalah VLAN 10. Di sini juga VLAN 10, terus di sini VLAN 20, di sini juga VLAN 20 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikuti saja video saya. Jadi di sini sampai VLAN 50 ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk setiap segmennya beri tanda untuk VLAN berapanya agar tidak salah. Selanjutnya IP-nya kita jabarkan juga. Untuk VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10/24. Kemudian VLAN 20 IP-nya 20.30.30.30/24. Terus VLAN 30 IP-nya 30.30.30.0/24. Kemudian VLAN 40 yaitu 40.44.40.0/24. Dan yang terakhir adalah VLAN 50 yaitu 50.50.50.50.0/24.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita hubungkan yang pertama ini dari router ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 2, dan juga dari switch 1 ke switch 0. Setelah itu kita hubungkan juga untuk PC-PC-nya ya. Oke teman-teman, di sini kita hubungkan semuanya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk contoh soalnya. Nah, untuk menjawabnya kita pertama-tama nyalakan dulu ini ya teman-teman. Karena masih merah, kita masuk ke router, kita masuk ke interface-nya yaitu FA00, terus kita nyalakan yaitu no shutdown. Oke, sudah menyala ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita bikin sub interface-nya itu interface FA00.10, kemudian encapsulation.1q10. Artinya interface FA00 ini akan masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 spasi subnet mask-nya 255.0. Lalu kita bikin juga pada VLAN 20 yaitu interface FA00.20, kemudian encapsulation.1q20, terus kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 dengan spasi subnet mask 255.0. Nah, ini untuk VLAN 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat juga sampai VLAN 50. Caranya sama seperti ini ya teman-teman untuk IP address-nya. Selanjutnya untuk VLAN 30 adalah
30.30.30.1. Subnet masknya 255.0. Oke, lanjut. VLAN 40, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 40.1 dengan subnet mask 255.0. Oke, terakhir ya teman-teman, yaitu VLAN 50. IP address-nya adalah 50.1 dengan subnet mask 255.0. Oke, sudah selesai semua ya teman-teman. Sekarang kita bisa cek to show interface brief. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk IP-IP-nya sudah masuk. Dan untuk FA00 ini atau VLAN 1 tidak kita isi karena kita tidak menggunakan VLAN 1. Sekarang selanjutnya kita konfigurasi untuk IP DHCP servernya. Oke, langsung saja kita IP DHCP pool VLAN 10, kemudian masukkan networknya yaitu 10.10.10.0 spasi subnet mask 255. Kemudian kita masukkan juga untuk gateway-nya atau default root-nya yaitu 10.1 dan kita juga masukkan DNS servernya 8888. Kemudian lanjut hingga VLAN 50 ya teman-teman. Oke, VLAN 10 selesai. Lanjut VLAN 20. Oke, selanjutnya kita buat juga pada VLAN 30 ya teman-teman.
Mohon maaf, di sini ada kata typo ya. Kita ulangi lalu kita lanjut. Oke, setelah VLAN 30 selesai, kita lanjut pada VLAN 40. Sama, caranya masih sama ya, teman-teman. Oke, VLAN 40 selesai. Yang terakhir kita masuk juga pada VLAN 50 ya, teman-teman. Untuk networknya 50.0 dengan subnet mask 255.0. Kemudian default rootnya 50.1 dan yang terakhir DNS yaitu 888. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi DHCP server di routernya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di switch-switchnya. Kita akan konfigurasi VLAN dan juga terang ya, teman-teman. Yang pertama kita akan buat dulu untuk VLAN-VLAN-nya. Kita masuk pada mode global configuration. Terus kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Lalu setelah itu kita bikin juga pada switch 1. Kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kemudian kita lanjut juga di switch 2 ya, teman-teman. Jadi sama, kita bikin VLAN 10 sampai 50. Oke, sekarang kita langsung konfigurasi VLAN yang pertama. Di sini kita switch 1 dulu. Kita coba lihat di sini FA04 dan juga FA05. Untuk VLAN 40, langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke interface range FA04 sampai 5. Kemudian switch port
mode akses, dan juga switchport akses VLAN 40. Oke, ini untuk VLAN 40, lalu kita akan coba untuk VLAN 50, yaitu FA06 sampai 07. Ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk FA06 hingga sampai 7. Kemudian kita masuk ke interface range FA06 sampai 7. Kemudian switchport mode akses dan switchport akses VLAN 50. Oke, sudah ya teman-teman untuk di switch 1 ini. Lalu kita akan coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50. Sudah ada interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi terang. Jadi di switch 1 ini ada FA01 yang mengarah ke router, kemudian FA02 yang mengarah ke switch 2 dan juga FA03 yang mengarah ke switch 0. Langsung saja kita akan konfigurasi terangnya. Kita masuk ke interface range FA01 sampai 3. Kemudian switchport mode terang. Kemudian kita cek do show interface terang. Dan bisa dilihat di sini teman-teman, di sini FA01, 02 dan 03 sudah menjadi terang. Statusnya sudah terangking ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi di switch 0. Di sini yang mengarah ke VLAN 10 adalah FA03 dan juga FA02. Kita masuk ke interface-nya 01 sampai 2. Kemudian switchport mode akses dan kemudian switchport akses VLAN 10. Oke, selanjutnya kita bikin juga pada VLAN 20-nya. Kita lihat dulu ya, ini FA berapa hingga berapa. Oke, di sini kita masukkan interface range FA04 sampai 8. Mohon maaf, sampai 7 ya teman-teman. Kemudian switchport mode akses. Lalu switchport VLAN 20. Kemudian selanjutnya kita masuk juga pada VLAN 30-nya. Kita interface FA08 sampai 11. Maaf, di sini ada typo ya teman-teman. Oke, setelah itu setelah interface switchport mode akses, kemudian switchport akses VLAN 30. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Sekarang kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN-nya 10 hingga 30. Oke, kemudian kita akan konfigurasi pada switch 0 lagi. Di sini kita akan konfigurasi terangnya. Oke, interface FA01.
kemudian switchboard mode terang, kemudian exit. Nah, di sini kita cek juga statusnya, yaitu do show interface terang. Nah, di sini statusnya sudah terangking ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada switch kedua. Langsung saja kita masuk pada VLAN 10. Di sini ada FA02 dan juga FA03. Selanjutnya kita akan masukkan interface range FA02 sampai 3. Kemudian switchboard mode akses. Lalu switchboard akses VLAN 10. Lalu exit, kemudian kita masuk juga pada VLAN 20. Di sini ada FA03, mohon maaf, FA04 sampai FA07. Kita interface range lagi 4 hingga 7. Kemudian switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 20. Exit, lalu kita masuk pada VLAN 30 juga ya teman-teman, yaitu FA08 hingga 11. Oke, di sini kita masuk switchboard mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 30. Kemudian kita coba cek do show VLAN brief. Nah, setelah selesai kita coba konfigurasi terangnya. Langsung saja ya teman-teman. Interface FA01, kemudian switchboard mode terang. Lalu exit dan kita coba cek do show mode terang. Maaf, do show interface terang. Nah, di sini statusnya sudah terangking ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN dan juga terang. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba pengujiannya. Misalkan di VLAN 40, di sini kita DHCP-kan. Kita DHCP-kan PC 10. Setelah berhasil kita DHCP-kan juga pada VLAN 10. Sebelah sini ya teman-teman. Nah, berhasil juga. Kemudian kita coba pada VLAN 50. Berhasil. Kemudian kita DHCP-kan juga pada VLAN 30. Mohon maaf, 20 di sini. Berhasil juga. Selanjutnya di sini kita akan coba mengirimkan paket. Kita akan coba dari VLAN 50 ke VLAN 20 ya teman-teman. Nah, awal-awal pasti valid. Kita coba lagi. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba lagi dari VLAN 40 ke VLAN 10. Awal-awal pasti valid, kita akan coba lagi ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman, ini masih valid, mungkin belum DHCP. Nah, kita DHCP-kan terlebih dahulu. Lalu kita coba lagi. Kirimkan paketnya ya teman-teman.
Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.